Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan definisi pendidikan beserta fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Secara umum, pengertian dari pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia. Kata pendidikan disebut education, di mana secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yang dimana pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Dan yang terakhir, menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka sebagai berikut. Yang pertama itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kedua berakhlak mulia, dan yang ketiga adalah sehat. Yang terakhir adalah tujuan umum. Tujuan umum terdapat tiga tujuan umum pendidikan nasional. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga yang berakhlak. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tadi sudah dijelaskan tujuan umum dari pendidikan nasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan khusus dari pendidikan nasional. Ada 4 tujuan khusus. Yang pertama, menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja mandiri mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Yang kedua, menyiapkan peserta didik agar mampu memiliki karir ulet dan gigih tanpa dalam berkompetensi. 3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Selanjutnya ada sistem pendidikan yang memiliki sebuah komponen utama yang saling berkaitan untuk membangun pendidikan. Ada 12 komponen. Yang pertama, peserta didik, tujuan dan prioritas, manajemen, dosen dan pelaksana, alat dan sumber belajar, fasilitas, struktur dan jadwal waktu, isi atau materi, teknologi, pengawasan mutu, penelitian dan biaya pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya. Pertama ada peserta didik. Nah, tanpa peserta didik ini siapa yang akan dididik? Selanjutnya ada tujuan dan prioritas. Nah, tanpa tujuan dan prioritas ini maka pendidikan tidak akan memiliki arah. Selanjutnya ada manajemen. Tanpa manajemen ini juga pendidikan akan menjadi kacau dalam banyak hal. Selanjutnya ada dosen dan pelaksana. Tanpa dosen dan pelaksana ini siapa yang akan mengajari peserta didik tersebut? Selanjutnya ada alat dan sumber belajar. Nah, tanpa alat dan sumber belajar ini maka tidak bisa belajar. Selanjutnya ada fasilitas. Nah, tanpa fasilitas di mana pendidikan akan dilakukan. Selanjutnya ada struktur dan jadwal waktu. Tanpa struktur dan jadwal waktu, kapan pendidikan akan dilakukan? Selanjutnya ada isi atau materi. Tanpa isi atau materi, maka apa yang akan diajarkan dosen kepada peserta didik tersebut? Nah, selanjutnya ada teknologi pendidikan. Tanpa teknologi pendidikan, maka pendidikan akan menjadi usang dan tidak relevan. Selanjutnya ada pengawasan mutu. Nah, tanpa pengawasan mutu ini pendidikan tidak bisa diukur perkembangannya. Selanjutnya ada penelitian. Nah, tanpa penelitian ini juga pendidikan akan stagnan dan tidak ada inovasi. Yang terakhir ada
biaya pendidikan. Nah, tanpa biaya pendidikan ini maka tidak mungkin dapat terlaksana. Oleh karena itu, kewajiban memenuhi 12 komponen tadi dalam rangka melaksanakan pendidikan yang baik harus menjadi prioritas yang paling utama, apalagi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.